Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat gagasan dasar pembangunan terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Nanti setelah ini saya akan memberikan beberapa komentar, dan arah dari komentar saya adalah saya mengarahkan kepada beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia yang belakangan ini hadir menghina paus, demikian juga menghina gereja Katolik. Di sana saya akan katakan di dalam komentar nanti bahwa kalau memang Anda itu luar biasa, Anda itu hebat, yang telah hadir menghina paus, menghina gereja Katolik, demikian juga menghina ajaran-ajaran iman dalam gereja Katolik. Kalau memang Anda itu benar-benar luar biasa, maka di sini pembangunan terowongan itu bukan menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja Katolik, dalam hal ini gereja Katedral Jakarta, tetapi dari Masjid Istiqlal ke gerejamu, itu seharusnya yang terjadi. Para sahabatku terkasih, Masjid Istiqlal di Jakarta dikenal sebagai salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Baru-baru ini masjid ini memperkenalkan sebuah infrastruktur yang memiliki makna simbolis yang mendalam, yaitu terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral yang berada di seberang jalan. Terowongan ini bukan hanya merupakan prestasi teknik dan arsitektur, tetapi juga simbol kuat dari persatuan dan toleransi antar umat beragama. Berikutnya kita lihat sedikit sejarah dan latar belakangnya. Dikutip dari kumparan.com, Masjid Istiqlal dibangun pada tahun 1961 dan resmi dibuka pada tahun 1978. Nama Istiqlal artinya kemerdekaan. Ini mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Masjid ini didirikan di pusat Jakarta sebagai tanda syukur atas kemerdekaan Indonesia dan berfungsi sebagai tempat ibadah utama bagi umat Muslim di ibu kota. Di seberang Masjid Istiqlal berdiri Gereja Katedral Jakarta yang merupakan salah satu bangunan Katolik atau bangunan gereja Katolik tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1901. Keberadaan kedua bangunan ikonik ini berdampingan selama bertahun-tahun dan telah menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dan ide simbol toleransi ini berasal dari Presiden Soekarno waktu itu. Nah, di sini mau dikatakan demikian para sahabatku terkasih, lokasi untuk membangun atau pembangunan Masjid Istiqlal itu ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Jadi Presiden Soekarno berharap bahwa Masjid Istiqlal yang dibangun itu tempatnya itu dekat dengan Gereja Katedral Jakarta. Rupanya ada sebuah maksud yang luar biasa dari Presiden Soekarno, yakni bahwa di ibu kota atau pusat negara kita, ibu kota negara kita, di sana harus terbangun toleransi yang baik antar umat beragama. Dan beliau berharap di sini antara Islam dan Kristen itu terbangun relasi toleransi yang begitu baik. Dan beliau di sini memilih gereja katedral sebagai tempat yang paling dekat. Di sanalah dibangun Masjid Istiqlal. Ini kira-kira dasarnya maka mengapa Masjid Istiqlal itu berada begitu dekat di seberang jalan, di seberang dari gereja katedral itu sendiri. Para sahabatku terkasih,
Pada tahun 2020, dalam upaya memperkuat simbol toleransi dan persatuan, pemerintah Indonesia memulai proyek pembangunan terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Terowongan ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada awal 2021. Terowongan ini dibangun dengan panjang sekitar 28 meter dan lebar 4 meter. Dilengkapi dengan fasilitas yang ramah bagi semua pengguna, termasuk orang dengan kebutuhan khusus. Desainnya menampilkan elemen-elemen yang merepresentasikan harmoni dan kedamaian, dengan pencahayaan yang lembut dan ornamen yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Para sahabatku terkasih, terowongan ini memiliki makna simbolis yang kuat, mencerminkan semangat kebersamaan dan persatuan antar umat beragama di Indonesia. Keberadaannya menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan keyakinan, masyarakat Indonesia tetap bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Ini adalah cerminan dari semangat Pancasila yang menempatkan toleransi dan persatuan sebagai nilai-nilai utama. Proyek ini juga menegaskan pentingnya dialog dan kerjasama antar umat beragama. Dengan terowongan ini diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan interaksi yang lebih baik antara komunitas Muslim dan Kristen di Jakarta, sehingga dapat memperkuat hubungan antar umat beragama di Indonesia secara keseluruhan. Nah, sekarang kita lihat dampak sosial dan budaya dari pembangunan terowongan ini. Pembangunan terowongan ini telah menerima banyak dukungan dari berbagai kalangan. Terowongan ini dianggap sebagai contoh konkret dari upaya untuk memperkuat toleransi dan harmoni sosial di Indonesia. Banyak yang berharap bahwa terowongan ini akan menjadi inspirasi bagi proyek-proyek serupa di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Selain itu, terowongan ini juga telah menarik perhatian wisatawan dan masyarakat yang tertarik dengan simbolisme dan nilai-nilai yang disuguhkannya. Ini telah menjadi destinasi yang menarik bagi mereka yang ingin belajar lebih banyak tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia dan melihat bagaimana infrastruktur dapat digunakan untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi. Inilah kira-kira beritanya para sahabatku terkasih tentang pembangunan terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Sekarang saya memberikan 2 komentar penting. Pertama, para pendeta yang hadir yang banyak ngomong itu teristimewa dari wilayah timur Indonesia yang belakangan ini hadir menghina paus, demikian juga menghina gereja Katolik. Pertanyaan saya, mengapa terowongan ini tidak dibangun dari Masjid Istiqlal ke gerejamu? Mengapa ini tidak terjadi? Artinya, kenapa tidak dari Masjid Istiqlal ke gerejamu? Tapi justru di sini, pembangunan terowongan ini justru dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral Jakarta. Dalam hal ini gereja Katolik. Kenapa bukan gerejamu? Kenapa bukan gereja Anda? Kalau belakangan ini Anda hadir berkoar-koar, menghina paus, menghina gereja Katolik, kemudian menghina ajaran-ajaran iman gereja Katolik dan lain-lainnya. Itu yang Anda lakukan.
Tapi hal sederhana yang terjadi di Republik ini, teristimewa di ibu kota negara, di sana itu terbangun relasi justru antara Masjid Istiqlal dengan gereja Katolik dan bukan dengan gerejamu. Ini sebuah refleksi yang harus Anda renungkan baik-baik. Suatu hal yang harus Anda pikirkan baik-baik. Bahwa Anda hadir berkuar-kuar di sana di sini menjelekkan iman Katolik, menghina paus dan lain sebagainya. Tapi justru di Republik ini sendiri Anda tidak dikenal. Maka saya pernah katakan dalam konten sebelumnya, mungkin Anda itu hanya dikenal di wilayah Anda, di gereja Anda saja Anda dikenal. Tapi di Indonesia secara luas ini Anda tidak dikenal. Bukti konkretnya sudah kita lihat. Di sini terowongan itu justru dibangun dari Masjid Istiqlal ke gereja Katolik dan bukan ke gerejamu. Nah, pertanyaan kedua, gerejamu di mana? Gerejamu di mana? Kok harus ke gereja Katolik? Berarti ada apa di sini? Ada apa di sini? Berarti gereja Katolik itu penting. Gereja Katolik itu penting. Bangsa dan negara ini tahu bahwa Katolik itu punya struktur ajaran iman yang jelas, punya keutuhan ajaran iman yang jelas. Maka gereja Katolik diambil sebagai perwakilan orang-orang Kristen di Indonesia. Karena negara ini tahu kalau melalui gereja Katolik maka semuanya pasti akan terkomunikasikan dengan baik. Karena kehadiran gereja Katolik tidak akan mengambil sebuah keuntungan dari orang lain, tetapi murni untuk pelayanan. Inilah yang terjadi. Saya juga pernah katakan dalam konten sebelumnya bahwa Anda itu berkuar-kuar, menghina paus, menghina gereja Katolik. Sebenarnya di sana Anda itu belum ada apa-apanya. Anda belum ada apa-apanya. Maka Anda itu hadir selalu menjelekkan, menghina paus karena Anda ingin di sana Anda itu menjadi orang yang lebih terkenal lagi. Atau menjadi orang yang sehebat paus, kira-kira seperti itu. Itulah yang terjadi. Jadi saya katakan di sana Anda itu belum ada apa-apanya. Jadi di sini apa yang Anda lakukan ini adalah sebuah hal atau suatu hal yang menunjukkan bahwa Anda itu masih jauh dari apa yang diharapkan sebenarnya. Karena hal sederhana, pembangunan terowongan saja bukan menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja Anda, tapi justru dengan gereja Katolik. Nah, kemudian hal yang kedua, Soekarno memilih membangun Masjid Istiqlal dekat dengan gereja katedral tentu karena beliau mengenal gereja Katolik. Beliau mengenal gereja Katolik. Dan dalam catatan sejarah, sudah sekian kali Presiden Soekarno itu bolak-balik Indonesia Vatikan untuk bertemu dengan paus. Bukan bertemu dengan pemimpin-pemimpin Anda. Tetapi Presiden Soekarno pergi ke Vatikan bertemu dengan pemimpin gereja Katolik. Ini harus Anda sadari dengan baik. Supaya Anda itu jangan lagi hadir menghina paus, menghina ajaran-ajaran iman Katolik. Itu Anda hentikan. Anda tidak perlu lagi melakukan itu. Bahwa Presiden Soekarno sendiri saja sudah punya sebuah prinsip dasar. Bahwa Masjid Istiqlal itu harus ada di dekat gereja katedral supaya terbangunlah relasi antar umat beragama ini menjadi lebih baik lagi. Dan Presiden Soekarno percaya akan keberadaan atau yakin dengan keberadaan gereja Katolik. Dan kita lihat seperti tadi sudah saya katakan, beberapa kali Presiden Soekarno itu bolak-balik dari Indonesia ke Vatikan untuk bertemu dengan paus. Dan tentunya ini adalah salah satu hal yang direalisasikan oleh Presiden Soekarno di Indonesia. Presiden Soekarno tahu bahwa kehadiran gereja Katolik tentu selalu membawa damai bagi orang lain. Maka Presiden Soekarno ingin merealisasikan hubungan antar umat beragama ini dengan sebuah simbol ini. Dan kemudian saya juga pernah katakan,
Ini di Indonesia. Di Indonesia itu yang diambil oleh bangsa ini adalah Gereja Katolik sebagai perwakilan orang-orang Kristen di Indonesia untuk terbangunnya toleransi. Nah, saya juga pernah katakan dalam konten sebelumnya bahwa di Abu Dhabi, putra mahkota Abu Dhabi itu menghibahkan sebidang tanah untuk pembangunan 3 rumah ibadat. 3 rumah ibadat, yakni pertama masjid, yang kedua sinagoga, dan yang ketiga gereja. Dan gereja yang dibangun di Abu Dhabi itu diberi nama Santo Fransiskus. Artinya di Abu Dhabi pun gereja Katolik yang dipercaya sebagai perwakilan orang-orang Kristen yang ada di sana. Jadi ini kiranya Anda itu mulai menyadari bahwa apa-apa yang kita lakukan, kita hadir menghina paus, menghina gereja Katolik, menghina ajaran-ajaran iman Katolik, itu adalah sebuah kekonyolan, sebuah kesia-siaan. Karena ternyata di Indonesia, bahkan di luar negeri seperti Abu Dhabi dan di tempat lain, yang diperhitungkan di sana adalah gereja Katolik. Demikianlah para sahabatku terkasih, informasi mengenai gagasan dasar pembangunan terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.